اللغة العربية أفصح اللغات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه أهل الفضائل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati abadi kita bersama, hafizahullah wa saddadahu tah, nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Dan yang sama-sama kita hormati seluruh tuan-tuan guru, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dan berkah dari ilmu mereka insyaallah. Dan yang kami muliakan, yang kami sayangi, seluruh para talib yang mudah-mudahan selalu istiqamah dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki dalam acara. Susunan acara yang pertama, Gema Wahyu Ilahi, yang akan dibacakan oleh ananda kita, Tengku Febri Nasrullah dari Matang. Kepada ananda, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Nak berubah media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannat. Dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar.
تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا كانت لهم جزاء ومصيرا كانت لهم جزاء ومصيرا الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insanu 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallahu khairan jaza. Kami ucapkan kepada ananda kami Tengku Febri Nasrullah dari Matang yang sudah membacakan Gema Wahyu Ilahi. Tulung yang du belah baru nyo napinah du belah tunau Pak Kosong. Tiga tu yang du belah baru tulung napinah du nyopat belah tunau. Susunan acara selanjutnya, lantunan bersolawat yang akan dilantunkan oleh dua guru kita, yaitu Tengku Azwar Anas dari Luhawi dan Tengku
Khaidir dari Pedada. Kepada beliau berdua, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru-guru dan penunggu, duduk pada sejenak supaya kita tak selalu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Salawatullahi alaik. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Salawatullahi alaik. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي، سلام عليك. يا رسول، سلام عليك. يا حبيب، سلام عليك. صلوات الله عليك. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري. أنت شمس، أنت بدر، أنت أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي، سلام عليك. يا رسول، سلام عليك. يا حبيب، سلام عليك. صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد،
يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Kepada guru-guru dan pemangku kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Kami ucapkan kepada kedua guru kita, Tengku Azwar Anas dari Lubawi dan Tengku Agus Kamil dari Lubawi. Susunan acara selanjutnya, siraman rohani nasihat singkat yang bermanfaat untuk kita, yang akan disampaikan oleh guru kita bersama yang mulia Tengku Agus Sani dari Kampung Kutu. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sisa-sisa umur kepada kita semua, sehingga dapatlah kita dadua musafat di tempat yang sangat berbahagia rayanya. Selanjutnya, salat wassalam yang oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan kepada Nabi kita Nyobam Bandung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata penghormatan kami yang pertama kepada abadi selaku pucuk pimpinan dayah Gedanyo, yaitu dayah Babus Sa'dah Desa Gampong Kutu. Selanjutnya kata penghormatan kami kepada seluruh dewan guru yang mereka ini membandung semua seia sekata
seayun langkah semua untuk memajukan pendidikan dayak kita yang sangat kita cintai. Selanjutnya kepada panitia ujian yang mereka siang dan malam mengisi rapor kita, yang mereka selalu mencurahkan bagaimana acara ini akan kita laksanakan. Alhamdulillah, dengan berkat panitia ujian tahun ini, lagi nyolah acara yang mereka alur ceritakan. Selanjutnya yang sangat kami sayangi kepada seluruh santri-santri yang wajahnya malam ini sungguh cerah-cerah semuanya. Saudara-saudara santri-santri yang berbahagia, acara malamnya adalah acara penutupan pengajian di daerah kita. Jadi acara lagi nyo adalah kali gupubut oleh gure-gure kita yang awai-awai. Nyo adalah acara malamnya acara penutup acara malamnya. Pakon, karena setiap daerah sesudah menghabiskan waktu untuk belajar yaitu ujian, ini sudah barang tentu melaksanakan acara yang lagi nyorba. Nyopat daerah mantong yang di Aceh tetap melaksanakan lagi acara rupa. Oleh sebabnya, karena acaranya yaitu penutup, oleh sebabnya keberkatan. Makanya orang yang melanggar peraturan yang malam ini diumumkan kepada semua santri-santri dan dewan-dewan guru, malam ini kita pengumuman hasil ujian serta penutupan pengajian. Hanaja kita nyo kurang berkat bacut. Bahkan karena acaranya penutup. Penutup dari gure kita nyo awai. Mupomnya nyo ke Makkah baik melanggai. Baik nu bantah pu yang gekun oleh gure kita nyo. Bahkan karena gure kita nyo silsilah gecok pedoman, gecok yaitu perhatian Bandung kepada urang-urang awai. Tengku-tengku yang berbahagia. Jadi segala meluntuan menyampaikan sepatah kata, dua patah kata. Nyo kadang-kadang kata-kata luntuan yang kurang berkenaan dengan pendengaran tengku-tengku Bandung. Nyo terlebih dile lun lake muah berayu-rayu tat. Ne muah kan? Alhamdulillah. Tengku-tengku Bandung. Nyo getanyo yang di dayahnya. Nyo kamu nyo menyota ibarat adalah fi'il madhi kamu nyo yang baris-baris nyo. Fi'il madhi Bandung. Sebab dalam tasrif nyo nasib lobo. Fi'il, isim. Fi'il pebah. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il nahi. Fi'il nahi dipertamong dalam fi'il amar. Sabandinya. Santik dua aja. Saboh yaitu perintah, saboh larangan. Santiknya. Jadi nyo fi'il madhi. Makna fi'il madhi telah berlalu. Zaman telah berlalu.
Nyo kamu nyo hanale lagi urung nyo hawa kamu kene hanale bagi kamu. Ingin kamu dua lagi urung don gelasa hanale kamu nyo. Bahkan karena zaman telah berlalu. Urung donnya nyo adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Wahai tengku mudhari'. Nyo urung don adalah fi'il mudhari'. Mudhari'. Bahkan karena urung don adalah selagi akan datang. Nyan urung don adalah selagi akan datang. Di tangan-tangan kalian inilah bagaimana keberhasilan agama yang akan datang. Hai fi'il mudhari'. Nyo urung don fi'il mudhari'. Kamu kalian fi'il madhi. Urung don akan merumpuk fi'il madhi cid. Cuman truk yang kele fi'il amar. Nyo fi'il amar truk jinyan daripada fi'il mudhari'. Fi'il amar ramuan ji daripada fi'il mudhari'. Fi'il amar adalah perintah. Oleh dewan-dewan guru nyo perintah. Hei, uronyo gitanyo gotong royong. Sehingga ikule gure, hei, nyo tidak boleh kita makan di atas balai. Nyan fi'il amar. Jadi fi'il amar, fi'il mudhari' dasar ji adalah daripada fi'il amarnya dasar ji adalah pada fi'il mudhari'. Maka ji awak don hanji fi'il amar lam. Hanji lam awak don fi'il amar. Ne perintah oleh guru, hai gure, kamu ada kayak apa? Nyanyi. Bahkan karena posisi santri-santrinya nyo adalah yaitu fi'il mudhari' selagi akan datang. Jadi karena kita nyo akan menjadi akan selagi akan datang dan jino, maka persiapkanlah diri untuk menjadi fi'il amar, untuk menjadi fi'il nahi. Jadi di dalam untuk mencapai fi'il amar dan fi'il nahi, nyo letak rintangan-rintangan. Letak rintangan-rintangan hai. Yang pertama sekali na putbah rintangan. Putbah rintangan nyo hanjut tak pulih pada kita nyo. Ibarat saka dengan ia. Hanak tak pisahnya. Tidak bisa kita pisahkan. Ibarat saka dengan air. Toh putbah hambatan-hambatan. Kita menuntut ilmu yang ingin kita sampai kepada fi'il amar. Yang pertama sekali adalah yaitu manusia. Ngon-ngon kita nyo. Nyan ngon-ngon kita nyo adalah hambatan bagi kita nyo. Nyo di tangan yang tidak dapat kita pisahkan. Tak kalon tu ngon. Oma ngon kabajai baru. Kita nyo ngon karaya manusia. Kita nyo le hambatan yang pertama sekali adalah manusia. Makanya manusia yang adalah sebagai hambatan bagi kita. Tajak kena, tajak gede, tetap dirayu kita nyo. Nian yang pertama. Hambatan dalam untuk ilmu, dalam ibadat, yang pertama sekali adalah manusia. Yang kedua, hambatan kita menuntut ilmu adalah dunia. Dunia adalah menjadi hambatan bagi kita untuk beribadat. Hawanya, hawa je, dengar 24 jam.
Sehingga ramai orang yang tergiur dengan dunia. Dunia bermacam-macam tafsirnya. Ada kala yang masuk dengan dunia adalah lat batat kaya bate, yang di atas permukaan bumi itu dunia. Ada kala dunia mulai daripada matahari, bulan dan lain segala-galanya itu dunia. Tetapi ada sebagian orang yang mentafsirkan yang dimaksud dengan dunia adalah sesuatu yang tidak ada bermanfaat untuk akhirat. Itulah dunia. Sesuatu yang tidak ada bermanfaat untuk akhirat. Nyo malamnya kita nyo tadu ino. Karena ia peraturan. Nyan dunia yan. Dunia yan. Bahkan karena tidak ada bermanfaat. Lagi nyancit motor Honda, hayu gitu. Dunia, tapi itu akhirat kita bawa kepada tempat-tempat yang kemaslahatan untuk ibadat, itu akhirat. Termasuk juga mengajar. Karena yo peraturan. Karena nyan mengajar dunia. Sembahyang, puasa, semuanya. Kalau nak mengharap sesuatu, itu namanya dunia. Makanya penghambat untuk menyampaikan ibadah kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menjauhkan dunia yang tidak ada bermanfaat untuk akhirat. Kedua penghambat manusia untuk puput ibadat. Yang pertama sekali manusia ini tidak bisa kita pisahkan. Yang kedua dunia. Yang kelima setan. Setan adalah penghambat, penghalang untuk kita buat ibadat. Makanya kita selalu mengucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Makanya kita di dunia ini perlu kepada perlindungan. Perlu kepada perlindungan. Kalau hari panas, kita bawa payung untuk berlindung. Kalau kita pergi ke mana-mana, pakai mobil berlindung. Musim panas, berlindung segala-galanya. Termasuk kita baru lahir, ada juga perlindungan. Dilindungi supaya jangan kena sesuatu. Alangkah celakanya wa ta'uro akhirat kita tidak mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabe-sabelah kita minta perlindungan. Padik bohkah? Le bere. Yang keput penghalang manusia untuk sampai kepada cita-citanya pupuk ibadat adalah hawa nafsu. Yang paling di antara empat ini, yang paling berat membasminya adalah hawa nafsu. Bahkan karena hawa nafsu ini serta kita, kemana kita pergi dia ada. Nafsu tidak bisa kita basmi, tetapi nafsu kita kendalikan. Kita kendalikan. Hai, cukup hai budak bunga buat itu boh. Cukup hai yan. Cukup hai dah. Cukup hai budak bunga hai.
Bu ibadat pulau sembahyang cukup tu. Bukti sembahyang ini adalah perkara yang melelahkan. Getanyo yang na kenong peraturan-peraturan setiap uro na ge umum sipulan meninggalkan jemaah, sipulan meninggalkan sembahyang. Nyo getanyo yang na peraturan pulau menyuruh kampung. Belah deh lom dong. Belah deh lom tinggal sembahyang. Getanyo di dayah mentang yang na peraturan capek sekali untuk melaksanakan sembahyang. Pulang urang kampung, urang awam, belah deh nak sembahyang tu. Nyandu. Bahkan, karena ada hawa nafsu. Ya. Nyan 4 perkara yang tidak bisa kita pisahkan. Ini adalah ibarat air dengan gula. Di samping 4 perkara yang tidak kita pisah, yang tidak bisa kita pisahkan, ada lagi 4 perkara menghambat untuk kita puput ibadat. Tetapi nyo jika pisah lagi minyak dengan i. Ya, nampu perkara alam. Kalau put perkara, nampu perkara alam. Toh teman, put perkara. Yang pertama sekali adalah rezeki. Yang pertama sekali adalah rezeki. Nyo rezeki tok tiga kau. Nyan adalah penghalang bagi kita nyo. Penghalang bagi kita nyo untuk pupuk ibadat. Memang masalah rezeki kan. Pakon doh hana omai long uronyo hana peng long. Nyan tiga go nyan. Bukan setiap waktu. Tiga go nyan. Nyan penghalang sia-sia. Maka ji masalah rezeki yang nyan beyo ni. Pakon beyo ni masalah rezeki. Karena nyan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibnya. Ini masalah rezeki. Banyak orang terhambat puput ibadat, meninggalkan dayah, meninggalkan tempat-tempat ibadat karena masalah rezeki. Memang hayu tak masalah peng, masalah peng hayu tak. Pakon masalah peng hayu tak. Karena kan menyo on tribe aci ni kalon tribe. Nyan uringinong gambar ba urinong yang ba uring tribe nyan itu na gambar uringinong. Hana ke mo bacupi. Hana ke bacupi. Oh linyan hana pakai jilbab belum. Makna aja ke ban. Menyona tribe hijau leh kau kan. Aci negala gambari. Yang tribe. Anan pateh cik negala lom pelemah apa? On tribe. Marah dia 1000. 2000 begitu juga. Tidak ketawa dia. Aci ni kalau gambar tu bah, gambar peng bah. Oh 5.000 bacut. 10.000 kemong bacut tu. Senyum bacut. 20 raya keraya bacut. 50 yang berat bacut senyum. Oh dah. Gigau. Coba diperhatikan. Bahkan bukan seorang gambar dalam 1.000, 2 orang.
pelemah bangan lom. Ngon. Nah, dua orang gambar dalam uang 100.000. Coba perhatikan. Kalau tidak perhatikan, saya buktikan. Saya ambil ini. Coba nanti kalian lihat. Memang terbukti. Terbukti. Kalau orang bersedekah 100.000, deh gigau. Nyan uang 100.000. Nyan yang pertama, yaitu masalah rezeki. Rezeki adalah penghalang bagi manusia, tetapi berketika. Yang kedua, penghalang manusia adalah yaitu ketakutan. Yo je. Sehingga dengan yo nyan berpuput ibadat. Nyan tiga go nyan. Yang kelima yaitu adalah musibah. Meninggai mak tu, meninggai ngon tu, meninggai saudara-saudara kitanya, kahana lejak ber. Alangkah kita sayangkan. Padahal musibahnya truk je sigaga. Bukan sabi-sabi truk musibahnya. Jadi pertanyaan bagi kita, mengapa kamu meninggalkan dayah nak hai? Karena ayah saya tidak ada lagi. Padahalnya adalah truk sigaga. Memang penghalang itu. Tetapi mesti kita basmi. Yang keempat, penghalang pupuk ibadat. Yang truk sigaga adalah takdir. Bagaimana takdir? Kadang-kadang jaro kita nyo kam kenong ambiun sehingga perlu kepada kau nyo salah puduk kenang dipotong kakinya karena stroke. Nyan adalah takdir. Pakon lagi yang takdirnya sehingga gaduh. Makanya untuk membasmi semuanya itu mestilah kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo putboh penghalang yang bergelimang dengan kita nyo, putboh penghalang yang truk sigo bak kita nyo, sigo. Nyan mesti ni ingatnya. Nyan ni kalau peng uribe no, on 200.000 no, ni ingat ju nyo rezeki adalah penghalang. Nyan ingat. Nyo sangka jeutnya le. Sebab panjang acara alam. Cuman nyan ke yang dapat long tuan sampaikan. Cuman baca tu nyo memang kita nyo pelajaran kurikulum sudah habis, tetapi pendidikan belajar nyona wate setiap uro ada jut. Munyo kita nyompe tahu ini sama-sama nyo. Pakon yang hidup adalah kurikulum. Anak lebut baduha, anak lebut yaitu maghrib. Belajar setiap wate na. Maka haji yang gerd no bek ni wo na pakat bek no ana pane na pakat wo baje kan bungkuh ga cukup raya bungkuh ga. Cuman enak tu yang dapat tuan sampaikan, di mana ada kata-kata lontuan yang kurang berkenan dengan pendengaran Tengku Bambandum nyo lon lake diperbanyak maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jaza. Kami ucapkan kepada guru kita bersama Tengku Agus Sani dari Kampung Utuh yang telah menyampaikan nasihat yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Susunan acara selanjutnya, acara pokok yang kita nantikan, yaitu pengumuman hasil ujian dan peringkat kelas serta pengumuman batas libur yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Tengku Wahyu Aulia SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam nuril hayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, hormat ta'zim yang mulia kepada urus rohani kita yang bersama abadi, yang mana yang selalu berdoa kepada kita supaya kita ini menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang nanti. Tamalake ba Allah Subhanahu wa taala, beliau beri kesehatan oleh Allah dan berkemudah segala urusan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hormat ta'zim yang mulia kepada urusi rohani kita bersama pula, yaitu seluruh dewan guru yang masih bernaung di bawah panji Madinatul Diniyah Babu Sa'adah Kampung Utuh yang kedaya cintai. Kemudian salam ta'zim yang mulia pula kepada anak-anak kamu, seluruh para talabah yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin tunggu-tunggu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang kalumrah dalam hati kita dan kata malumi bersama yang bahwa padu-padu urau likut gedanyo berada pada tahapan ujian. Maka alhamdulillah Allah beri kemudahan pada malam ini kita ini adalah telah bertemu pada malam yang kita tunggu-tunggu, yang mana pada malamnya merupakan gedanyo dengan dapat hasil daripada putra yang telah kita berjuang beberapa hari di belakangnya. Tamalake ba Allah Subhanahu wa taala, putra yang kali tanya berjuang yang dibalas oleh Allah sesuai dengan keyakinan kita mandu. Hadirin tunggu-tunggu yang dimuliakan Allah,
Maka sejenak wate ulun tuandang di hadapan tungku-tungku kami daripada panitia pelaksanaan ujian catur ganjil di tahun ajaran 2023 resmi pada malam ini mengumumkan keputusan daripada panitia ujian yang mana hasil nilai diserahkan oleh guru penguji masing-masing. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hasil ujian semester ketiga pelajar menetap LPI Dayak Madinatul Diniyah Babu Saadah Gampong Butuh tahun ajaran 2023 resmi saya umumkan. Hadirin Dewan Guru yang kami muliakan, kelas Tanjidi dengan wali kelas Tunku Yahdil Ummah dari Pentut yang mendapatkan ranking ataupun peringkat ketiga dengan jumlah nilai 92, nilai rata-rata 7,6, jatuhnya kepada Tunggu yang beralamat Pulau Ibuh, Kecamatan Jangka, Kabupaten Birun atas nama Tunku Muhammad Zaki Al-Fatah bin Tunku M. Nur. Kemudian peringkat kedua jatuhnya kepada Tunku yang memperoleh nilai 93,5 dengan nilai rata-rata 7,7, jatuhnya kepada Tunku yang beralamat Blang Mane, Kecamatan Makmur, Kabupaten Birun atas nama Tunku Khawarizmi bin Tunku Salahuddin. Sedangkan peringkat ketiga jatuhnya kepada Tunku yang memperoleh nilai 100 dengan jumlah nilai rata-rata 8,3. Beliau beralamat Desa Gampong Butuh, Kecamatan Pusangan, Kabupaten Birun atas nama Tunku Harisatul Hisan bin Tunku M. Rida. Sedikit pemberitahuan kepada tungku-tungku yang kali nemehainan, nya nutulung langkah kena uku untuk sama-sama dan nyocok bikisan. Kemudian kelas 1A. Kelas 1A, wali kelas Tunku Khaidir dari Pedada. Peringkat ketiga jatuhnya kepada Tunku yang memperoleh nilai 101,5 dengan nilai rata-rata 8,4 yang beralamat Desa Karing, Kecamatan Pusangan, Kabupaten Birun atas nama Tunku Fikar Rozi bin Tunku Fakri Umar. Kemudian peringkat kedua jatuhnya kepada Tunku yang memperoleh nilai 101,5 dengan nilai rata-rata 8,4. Beliau beralamat Gampong Butuh, Kecamatan Pusangan, Kabupaten Birun atas nama Tunku Zainuddin bin Tunku Yusri M. Yusuf. Sedangkan peringkat pertama jatuhnya kepada Tunku yang memperoleh nilai 105,5 dengan nilai rata-rata 8,7. Beliau beralamat Desa Karing, Kecamatan Pusangan, Kabupaten Birun atas nama Tunku Akmal Unzil bin Tunku M. Nazar Ismail. Bedah juga. Kemudian kelas 1B, wali kelas Tunku Muslim dari Pulau Senang. Peringkat ketiga
jatuhnya kepada Tunku yang memperoleh nilai 897 dengan nilai rata-rata 8. Beliau beralamat Desa Barat Layan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Birun, atas nama Tunku Salman Al-Farisi bin Tunku Sulaiman. Peringkat kedua jatuhnya kepada Tunku yang memperoleh nilai 97,7 dengan nilai rata-rata 8,1. Beliau beralamat Pulau Sena, Kecamatan Jangka, Kabupaten Birun, atas nama Tunku Ahmad Daman Huri bin Tunku Rusli Wahi. Sedangkan peringkat pertama jatuhnya kepada Tunku yang memperoleh nilai 102,9 dengan nilai rata-rata 8,5. Beliau beralamat Desa Gampung Raya Dagang, Kecamatan Pusangan, Kabupaten Birun, atas nama Tunku Rian Saputra bin Tunku Tarnawi M. Kasim. 8,4. Beliau beralamat Desa Krungsi, Kabupaten Birun, atas nama Tunku Safwan. Jatuhnya kepada Tunku yang memperoleh nilai 103,5 dengan nilai rata-rata 8,6. Beliau beralamat Desa Menasah Krung, Kecamatan Jangka, Kabupaten Birun, atas nama Tunku Muhammad. Sedangkan peringkat pertama diraih oleh Tunku yang memperoleh nilai 107,5 dengan nilai rata-rata 8,9. Beliau beralamat Desa Cot Ketapang, Kecamatan Pedada, Kabupaten Birun, atas nama Tunku Muhammad Ali bin Tunku Abu Bakar Abdullah. Sekarang kita beralih kepada kelas 2. Kelas 2A dengan wali kelas Tunku Ihsanul Arif dari Langsa. Peringkat ketiga jatuhnya kepada Tunku yang memperoleh nilai 101,2 dengan nilai rata-rata 8,4 atas nama Tunku Maulana Al-Farisi bin Tunku Kasim yang beralamat Desa Karing, Kecamatan Pusangan, Kabupaten Birun. Peringkat kedua diperoleh oleh Tunku yang memperoleh nilai 102 dengan nilai rata-rata 8,5 atas nama Tunku Khairil Wara bin Tunku Mahmudi Muhammad. Beliau beralamat Desa Karing, Kecamatan Pusangan, Kabupaten Birun. Sedangkan juara pertama, peringkat pertama diperoleh oleh Tunku yang mendapatkan nilai dengan jumlah 103,5 dengan nilai rata-rata 8,7 atas nama Tunku Muhammad Alwi bin Tunku Muhammad Saleh M. Amin. Beliau beralamat Desa Kuala, Kecamatan Blangmangat, Kabupaten Kota Luk Semawe. Kelas 2A wali kelas Tunku Syafi'i dari Pedada. Peringkat ketiga diperoleh oleh Tunku yang memperoleh nilai 98,8 dengan nilai rata-rata 8,2 atas nama Tunku Muhammad Iqbal bin Tunku Muklis. Beliau beralamat Desa Blangcut, Kecamatan Pusangan, Kabupaten Birun. Peringkat kedua jatuhnya kepada Tunku yang mendapatkan nilai 101 dengan nilai rata-rata 8,4 atas nama Tunku Zulfahmi bin Tunku M. Amin Abdullah. Beliau beralamat Desa Cotnga, Kecamatan Pusangan, Kabupaten Birun. Sedangkan peringkat pertama
jatuhnya kepada Tunku yang memperoleh nilai 101,5 dengan nilai rata-rata 8,4 atas nama Tunku Afrizal bin Tunku Razali. Beliau beralamat Desa Lipahcut, Kecamatan Jempa, Kabupaten Birun. Kelas 3, Wali kelas Tunku Wahyu Aulia dari Pulau Ibu. Peringkat ketiga jatuhnya kepada Tunku yang memperoleh nilai 123 dengan nilai rata-rata 8,2. Jatuhnya kepada Tunku yang beralamat Desa Kuala Raja, Kecamatan Kuala, Kabupaten Birun atas nama Tunku Muhammad Rasul bin Tunku Mukhtar. Peringkat kedua jatuhnya kepada Tunku yang mendapatkan nilai 126 dengan nilai rata-rata 8,5. Beliau beralamat Desa Kareng, Kecamatan Kuala, Kabupaten Birun atas nama Tunku Muhammad Rizal bin Tunku Junaidi Saleh. Sedangkan peringkat pertama jatuhnya kepada Tunku yang memperoleh nilai 129 dengan nilai rata-rata 8,6. Jatuhnya kepada Tunku yang beralamat Desa Krung Baro, Babah Krung, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Birun atas nama Tunku Rahmani Rijal bin Tunku Rusli Jafar. Kelas 4, Wali kelas Tunku Asrul Subandi, Bengkalis, Riau. Peringkat ketiga jatuhnya kepada Tunku yang memperoleh nilai 107 dengan nilai rata-rata 8,9 atas nama Tunku Jamaluddin bin Tunku Marzuki yang beralamat Monkelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Birun. Peringkat kedua jatuhnya kepada Tunku yang memperoleh nilai 107,6 dengan nilai rata-rata 8,9 atas nama Tunku Rizki Fahreza bin Tunku Mursyidin Hamid. Beliau beralamat Desa Tanjung Beridi, Kecamatan Pesangan Selatan, Kabupaten Birun. Sedangkan juara pertama jatuhnya kepada Tunku yang memperoleh nilai 108,5 dengan nilai rata-rata 9 atas nama Tunku Muhammad Artusi bin Tunku Abu Bakar Abdullah yang beralamat Desa Cot Ketapang, Kecamatan Pedada, Kabupaten Birun. Tolong bedah aja. Yang kali memohinan tolong bedah. Kelas 5, Wali kelas Tunku Mansur dari Abu Jala. Peringkat ketiga jatuhnya kepada Tunku yang memperoleh nilai 102,5 dengan nilai rata-rata 8,5 atas nama Tunku Rizki Fajarna bin Tunku Ilyas Makasyah yang beralamat Tanjung Beridi, Kecamatan Pesangan Selatan, Kabupaten Birun. Peringkat kedua jatuhnya kepada Tunku yang mendapatkan nilai 104 dengan nilai rata-rata 8,5 atas nama Tunku Rinaldi bin Tunku Murdani Ibrahim. Beliau beralamat Desa Linggung, Kecamatan Jangka, Kabupaten Birun. Sedangkan peringkat pertama jatuhnya kepada Tunku yang memperoleh nilai 105 dengan nilai rata-rata 8,7 atas nama Tunku
Muhammad Ridha bin Abi Zainuddin dari Bayu. Beliau beralamat Tring Muduro, Kecamatan Syam Talira Bayu, Kecamatan Kabupaten Aceh Utara. Hanya sekian pengumuman para juara pada tahun ajaran 2023 Dayah Madinatul Diniyah Babu Saadah Gampung Putuk. Hadirin para talabah yang dimuliakan Allah, sedikit informasi tentang pengumuman libur pada Hari Raya Idul Adha ini. Bertepatan mulai malamnya sampai malam Uro 10 Uro Raya bertepatan pada 8 Juli. Jadi tanya jatah balik bak 10 Uro Raya tepatnya pada tanggal 8 Juli tahun 2023. Maka hanya sekian informasi daripada kami panitia pelaksanaan ujian tahun ajaran 2023 selesai kami sampaikan. Untuk pembahagian juara 1, kami lake kesediaan guru kita bersama yaitu Abu Yusri. Kepada Abu kami persilahkan dengan segala hormat. Masya Allah, Masya Allah. Inilah pengumuman hasil ujian chapter yang ketiga di Dayah kedua Sadah Putuk yang diselenggarakan pada 6 Zulhijjah malam Minggu tepatnya tanggal 4 Juni tahun 2023 bertepatan di Masjid Kelas Desa Gampung Putuk pukul 9:05. Bu Ahmad.
Berulung lah.
Hai guys. Loro ni lah. Tak ada lo yellow. Foto bersama. Apa yang cak foto bersama. Dah. Ini urun cak sampai hanan tu. Macam apa habis tu. Kami video dan dia sampai apa tu video yang sedang. Baik. Video. Satu, dua, tik. Ya, okey. Satu, dua, tik. Satu, dua, tiga, tes. Tes. Bagi dia pulang bagi. Siap.